Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam niat kita melakukan amalan ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang agung di sisinya dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang insya Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang masalah haid. Kita kemarin sudah membahas tentang apa itu hakikat haid dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Dan kita sampai pembahasan bagaimana kalau ada bercak, bagaimana kalau keluar bercak. Maka kita kemarin sudah bahas bercak ini, kita lihat waktunya. Apakah waktunya bersambung dengan waktu haid, ataukah waktunya setelah selesai waktu haid, setelah haid berakhir, setelah haid berhenti, setelah haid selesai. Kalau waktunya bersambung dengan darah haid, maka bercak tersebut dianggap sebagai darah haid. Begitu pula apabila ada cairan yang masih kuning, belum jernih. Tapi apabila bercak atau cairan yang keruh, cairan yang masih ada campuran kuningnya, keluarnya setelah haid selesai, setelah haid berakhir, maka bercak ini tidak dianggap haid. Bercak ini dianggap sesuatu yang seperti darah istihadah, sehingga tidak mengganggu sholat seseorang. Dengannya seseorang tetap wajib berpuasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri syai'ah. Dahulu kami tidak menganggap bercak dan air keruh setelah suci dari haid itu sebagai sesuatu yang sama dengan haid maksudnya. Ini apabila
bercak tersebut atau cairan yang keruh atau cairan yang berwarna kuning datangnya setelah haidnya selesai, setelah haidnya berakhir. Namun apabila bercak tersebut atau air keruh itu atau air yang tercampur warna kuning itu masih bersambung dengan keluarnya darah haid, maka itu masih dianggap darah haid. Sebagaimana dulu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang hal tersebut, dan beliau mengatakan, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa sampai benar-benar keluar air yang jernih, ya, sampai benar-benar keluar cairan yang jernih, tidak ada keruhnya, tidak seperti bercak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara permasalahan yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini adalah apabila ada seorang istri selesai dari haidnya tapi tidak mendapatkan air untuk mandi, tidak mendapatkan air untuk mandi, mungkin masa-masa paceklik, masa-masa kekeringan, masa kemarau panjang, tidak ada air untuk mandi. Apakah dibolehkan bagi orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan air, untuk melakukan tayammum agar bisa berhubungan dengan suaminya? Jawabannya iya. Dibolehkan bagi dia untuk bertayamum, kemudian setelah itu berhubungan dengan suaminya. Dan ini menunjukkan bahwa tayamum itu juga bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar, ya. Baik, masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini banyak terjadi di kalangan kaum wanita, adalah apabila haidnya tidak seperti biasanya waktunya. Apabila waktu haidnya tidak seperti biasanya. Biasanya haidnya misalnya 6 hari. Ternyata pada suatu bulan haidnya sampai 8 hari. Atau biasanya 6 hari, ternyata pada suatu bulan haidnya menjadi 4 hari. Bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Apakah tetap mengikuti kebiasaannya yang 6 hari, ataukah sesuai dengan keadaannya? Ataukah sesuai dengan keadaannya waktu itu? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas dulu yang melebihi hari biasanya. Kalau misalnya biasanya 6 hari, kemudian haidnya sampai 8 hari, maka kita lihat darahnya dan kita lihat orangnya. Apakah orangnya bisa membedakan darahnya? Kalau dia tahu darah haidnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dari sisi warnanya dia tahu, dari sisi baunya dia tahu, dari sisi keencarannya, sifat darah tersebut dia tahu, dan ternyata setelah hari ke-6 darahnya berbeda, maka setelah hari ke-6 ketika darahnya berbeda, dianggap bukan darah haid, ya, karena memang kebiasaannya dia 6 hari, dan kenyataannya dia melihat hari ke-7 darahnya sudah lain dari darah haid, tidak seperti darah haid. Maka hari ke-7, hari ke-8 dianggap hari suci, berarti itu darah istihadah, darah penyakit. Ini apabila orangnya mampu
membedakan darahnya. Dia bisa melihat darah itu darah haid ataukah tidak. Pertanyaannya yang berikutnya adalah apabila ternyata wanita tersebut tidak mampu membedakan. Ustaz, ana nggak tahu ini darah haid atau tidak. Ditanya, biasanya darah haidnya gimana? Ternyata tidak bisa membedakan. Ternyata tidak bisa membedakan. Ana tidak tahu Ustaz, biasanya keluar, saya nggak teliti sifat-sifat darah haidnya bagaimana yang biasanya, saya nggak teliti. Tapi yang jelas ana biasanya 6 hari, ini kok sampai 8 hari. Orang yang seperti ini tidak bisa membedakan apakah itu darah haid ataukah darah istihadah. Bagaimana hukum orang yang demikian? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh mengatakan itu tetap dianggap sebagai darah haid. Kalau orangnya tidak bisa membedakan, maka itu dianggap sebagai darah haid. Kenapa? Karena pada asalnya darah yang keluar dari seorang wanita itu darah haid. Ya. Dan kaidah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada asalnya darah yang keluar dari seorang wanita yang mungkin haid adalah darah haid, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa darah tersebut bukanlah darah haid. Kalau bukti menunjukkan bahwa itu darah istihadah, berarti darah istihadah, karena ada bukti. Kalau bukti menunjukkan bahwa itu darah nifas, berarti darah nifas. Kalau tidak ada bukti, kita tidak bisa beralih ke selain darah haid. Ya. Pada asalnya darah yang keluar dari seorang wanita itu darah haid. Sehingga apabila ada orang yang biasanya 6 hari, ternyata pada suatu bulan sampai 8 hari dan dia tidak bisa membedakan apakah itu darah haid atau tidak, maka dikembalikan ke hukum asal bahwa darah yang keluar dari seorang wanita itu pada asalnya adalah darah haid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila kasusnya sebaliknya? Biasanya 6 hari, ternyata hanya 4 hari. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila wanita tersebut melihat al-qassah al-bayda, yaitu cairan bening, maka hukumnya dianggap haidnya selesai. Ya, apabila dia melihat al-qassah al-bayda, yaitu cairan bening, maka haidnya dianggap sudah selesai. Karena itu tanda yang sangat kuat sekali yang menunjukkan bahwa memang haidnya sudah berhenti. Tapi kalau misalnya tandanya hanya kering, maka jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Mungkin saja nanti keluar lagi. Ya. Jangan tergesa-gesa karena mungkin saja nanti keluar lagi. Ustaz, ternyata tidak keluar Ustaz. Ternyata tidak keluar. Biasanya 6 hari Ustaz. Ini 4 hari sudah kering, tapi tidak ada cairan bening. Ditunggu sampai sehari nggak keluar. Oh, mungkin ada jeda sehari. Hari ke-6 nggak keluar juga Ustaz. Ternyata memang berhentinya di hari ke-4. Bagaimana solusinya? Apakah dia wajib mengqadha salat-salatnya yang dia tinggalkan di hari ke-4 ketika berhentinya darah itu, di hari ke-5, begitu pula di hari ke-6? Jawabannya iya. Ya, dia diwajibkan untuk mengqadhanya dan dia tidak berdosa di sini. Kenapa? Karena dia tidak sengaja meninggalkannya.
Dia menunggu haidnya, ternyata haidnya berhenti di hari keempat. Ini kalau tandanya tanda keringnya jalan keluar darah haid, ya. Kalau tandanya hanya kering saja, maka jangan tergesa-gesa. Kita tunggu, ya. Kita tunggu sampai kita benar-benar yakin bahwa memang darahnya sudah berhenti. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah masalah yang banyak terjadi di kalangan kaum wanita, yaitu apabila darahnya berhenti kemudian keluar lagi, berhenti keluar lagi, berhenti keluar lagi. Dan ini banyak ditanyakan oleh saudari-saudari kita kaum muslimah. Ustaz, darah ana hari pertama keluar, hari kedua ternyata berhenti, baru setengah hari keluar lagi Ustaz. Keluar sehari, kemudian setelah itu sehari kemudian tidak keluar lagi, seharian tidak keluar, kemudian setelah itu keluar lagi. Jadi ada jeda-jedanya sampai 6 hari baru selesai, berhenti dan tidak keluar lagi. Atau ada cairan bening. Bagaimana dengan hari-hari ini Ustadz yang tidak keluar darah haid sama sekali? Apakah dianggap sebagai hari haid ataukah dianggap sebagai hari suci? Jawabannya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jeda-jeda tersebut dianggap sebagai hari haid, ya. Jeda-jeda tersebut dianggap sebagai hari haid, karena memang darah haid itu tidak selalu keluar terus-menerus. Dan terjedanya keluarnya darah haid itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang biasa, dan dikuatkan dengan kebiasaan. Kebiasaannya 6 hari, kebiasaannya 7 hari. Dan memang setelah 6 hari, setelah 7 hari selesai, berhenti, tidak keluar lagi. Maka ini menguatkan bukti bahwa itu merupakan hari haid, bukan hari suci. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah apabila ada seorang yang hamil tapi masih keluar darah. Apabila terjadi yang seperti ini, apakah langsung dianggap sebagai darah haid ataukah dianggap sebagai darah istihadhah? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan semua darah yang keluar saat hamil itu dianggap sebagai darah istihadhah. Kenapa? Karena orang yang hamil harusnya tidak haid. Harusnya tidak haid. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tuta'u hamilun hatta tada'. La tuta'u hamilun hatta tada'. Orang yang hamil itu jangan dijima sampai dia melahirkan. Maksudnya jangan dijima adalah jangan dinikahi. Tidak boleh menikahi wanita saat hamil. Ya, tidak boleh menikah dengan wanita saat dia masih hamil, karena iddahnya itu sampai dia melahirkan. Bukan berarti kalau ada istri yang punya suami, ya, seorang wanita punya suami kemudian hamil, berarti tidak boleh dijima. Bukan berarti demikian, ya. Ini pentingnya kita kembali kepada syarah para ulama, bagaimana
para ulama mensyarah hadis ini, bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini. Jangan sampai kita memahami hadis sesuai dengan terjemahan bahasanya. Karena bisa jadi yang diinginkan oleh hadis bukan sebagaimana redaksinya, tapi yang diinginkan oleh hadis adalah keadaan tertentu. Termasuk diantaranya hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuta'u hamilun hatta tada'. Orang yang hamil itu jangan dijima sampai dia melahirkan. Bukan berarti kita sebagai seorang suami tidak boleh menjima istri kita saat dia hamil, bukan. Bukan itu artinya. Maksudnya adalah orang yang hamil itu tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Ya. Karena itulah iddahnya. Iddahnya seorang wanita yang hamil itu sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna hatta yada'na hamlahun. Orang-orang yang hamil masa iddahnya itu sampai mereka melahirkan. Baik. Kemudian dikatakan di sini wala ghairu hamil hatta tahidha haidah. Adapun orang yang tidak hamil maka tidak boleh dijima sampai dia keluar haidnya sekali. Sampai dia keluar haidnya sekali. Ini maksudnya juga demikian, tidak boleh dinikahi sampai keluar haid. Ya, tidak boleh dinikahi sampai keluar haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjadikan haid sebagai tanda bahwa rahim seseorang telah kosong. Makanya ketika tidak ada kehamilan, tandanya ketika haidnya datang. Ketika ada kehamilan, maka sampai dia melahirkan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hamil tidak menyinggung haid sama sekali. Padahal untuk orang yang tidak hamil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan haidnya sebagai tanda kosongnya rahim. Dari sini para ulama, ya sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang hamil itu tidak haid. Orang yang hamil itu tidak haid. Kalau ada darah keluar saat hamil, maka darahnya dianggap sebagai darah istihadah. Dan ini juga dikuatkan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Ya. Ini dikuatkan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Secara ilmu pengetahuan, wanita yang hamil itu tidak bisa haid. Sehingga darah yang keluar ketika hamil berarti bukan darah haid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah pendapat yang pertama dalam masalah ini. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kita kembalikan kepada keadaan darahnya. Kita kembalikan kepada keadaan darahnya. Bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tadi karena memang keadaan umumnya wanita yang haid itu tidak, keadaan wanita yang hamil itu tidak haid. Bisa jadi alasannya karena itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyinggung masalah haid sama sekali. Karena memang keadaan umum wanita yang hamil itu tidak haid. Bukan berarti tidak mungkin haid. Makanya kembalikan saja kepada darahnya. Apakah darahnya ada sifat-sifat haidnya? Misalnya dari warna, merah kehitam-hitaman. Dari sisi bau, seperti darah yang sudah rusak baunya. Ya. Kemudian dari keencarannya, dia agak kental, tidak seperti darah segar encarnya.
Kemudian ketika di luar tidak membeku. Kalau darah segar keluar biasanya membeku. Ini ternyata nggak membeku. Kemudian waktu keluarnya, ternyata waktu keluarnya sesuai dengan waktu keluar darah haid. Dan wanita tahu kapan biasanya darah haidnya keluar. Kalau sifat-sifat darah haidnya ada pada darah tersebut, maka ini lebih kuat daripada kebiasaan. Kebiasaan wanita yang hamil itu tidak haid, tapi ternyata ada darah yang keluar di sebagian wanita yang hamil persis seperti darah haid. Maka kembali kepada hakikat darahnya lebih kuat daripada kita kembalikan ke hukum kebiasaannya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua saya lihat lebih kuat, ya. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Memang keadaan umumnya wanita yang hamil itu tidak haid. Tapi kalau misalnya ada seorang wanita yang hamil, ternyata darah yang keluar pada saat dia hamil itu sama seperti darah haid, maka tetap kita hukumi sebagai darah haid. Sehingga dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh dijima, ya. Dia tidak boleh memegang mushaf. Kalau pas tawaf dia tidak boleh tawaf, ya. Kalau pas misalnya kepingin umrah, ya, dalam manasik umrah atau dalam manasik haji, dia tidak boleh tawaf. Karena darah yang keluar dihukumi darah haid. Kecuali apabila darah yang keluar tidak sesuai dengan sifat-sifat darah haid, ya, maka dianggap sebagai darah istihadah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan haid. Pembahasan yang berikutnya juga masih berkaitan dengan haid. Apa saja yang diharamkan bagi seorang wanita yang haid? Apa saja yang diharamkan bagi wanita yang kedatangan tamu bulanannya? Yang pertama para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah sholat, ya. Wanita yang haid diharamkan untuk melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Semua yang disebut sebagai sholat tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang kedatangan tamu bulanannya. Sholat jenazah termasuk. Tidak boleh melakukan sholat jenazah. Adapun sujud tilawah, sujud syukur, maka ini bukan termasuk sholat, maka masih dibolehkan, ya. Sujud tilawah, sujud sajdah dan sujud syukur bukanlah termasuk sholat, dia hanya sujud saja, maka ini dibolehkan. Ya, ini menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, haramnya sholat bagi wanita yang haid itu telah disepakati oleh para ulama. Telah disepakati oleh para ulama. Tidak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Kalau misalnya orang-orang di zaman ini ada yang mengatakan wanita yang haid tetap boleh berpuasa, tetap boleh sholat, maka pendapatnya harus dibuang jauh-jauh. Dianggap tidak ada pendapat itu. Kenapa? Karena menyelisih ijma' para ulama, menyelisih kesepakatan para ulama. Semua ulama sepakat di zaman dulu bahwa wanita yang haid itu tidak boleh menjalankan sholat, baik sholat wajib
maupun salat yang sunnah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita yang haid bukankah wanita apabila dia haid dia tidak salat dan tidak puasa? Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah ditanya, "Atujzi ihdana salatuha idza tahurat?" Apakah cukup salat salah seorang dari kami apabila dia suci? Maksudnya, apabila seorang wanita suci, apakah dia cukup menjalankan salat seperti biasanya, ataukah dia harus mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan di masa-masa haidnya? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya dengan pertanyaan ini. Maka beliau menjawab, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang wanita Haruri? Haruri ini tempat ya. Tempat yang terkenal ya, di sana banyak berkembang pemahaman Khawarij. Ya, kalau orang sekarang banyak menyebutnya sebagai teroris. Di Haruri banyak berkembang pemahaman Khawarij. Dan mungkin saja dalam pemahaman Khawarij ketika itu, seorang wanita yang haid itu diwajibkan untuk sholat. Tetap diwajibkan untuk sholat. Mungkin saja seperti itu. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan demikian, "Aharuriyatun anti?" Engkau orang dari Harurah ya. Engkau orang dari Harurah. Maksudnya engkau berpaham Khawarij. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kunna nahidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi." Atau qalat fala naf'aluhu. Dulu kami haid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak memerintahkan kami dengan perintah yang seperti itu, yaitu perintah untuk menjalankan qadha. Atau beliau mengatakan fala naf'aluhu, kami tidak melakukan yang seperti itu, yaitu melakukan qadha salat-salat di hari-hari yang kedatangan haid, di hari-hari yang di dalamnya ada haidnya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa orang yang haid itu tidak boleh menjalankan sholat. Kalau misalnya ada orang sholat, sebelum sholat dia sudah merasa akan keluar haid, misalnya itu sudah masuk hari kebiasaan dia haid, tapi darah belum keluar, akhirnya dia sholat. Di tengah-tengah sholatnya ternyata dia merasakan keluar darah haid. Dia merasakan keluar darah haid. Kemudian akhirnya dia misalnya dia memeriksa dengan tangannya dari luar misalnya, ternyata ada basah, bukti bahwa darah haidnya keluar. Salatnya batal? Kita katakan iya, salatnya batal. Yang pertama, darah haid keluar. Yang kedua, ada sesuatu yang keluar dari jalan
keluarnya haid. Begitu pula dengan orang yang berpuasa. Kalau wanita berpuasa di awal hari tidak haid, ternyata jam 5 sore, kurang setengah jam maghrib, ternyata datang haidnya. Kita katakan puasanya batal, dan dia wajib mengqadha puasa di hari itu. Kalau puasa ada qadanya ya, tapi kalau sholat tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana apabila ada seorang wanita yang haid sebelum asar, padahal dia belum sholat duhur? Apakah dia diwajibkan untuk mengqadha sholat duhurnya ketika selesai haid? Misalnya waktu zuhur masuk jam 12 sampai jam 3, waktu asar masuknya jam 3. Ini kita misalkan seperti itu untuk memudahkan ya. Jam 12 masuk waktu zuhur, jam 3 tepat masuk waktu sholat asar. Misalnya ada seorang wanita masuk waktu zuhur, dia tidak langsung sholat, tapi dia ingin mengakhirkannya. Dia ingin sholat jam 2. Ustadz, ini dibolehkan seperti ini? Jawabannya boleh. Karena sholat itu wajibnya muwassa'. Wajibnya muwassa'. Ada kelonggaran waktu. Jadi waktunya dari jam 12 sampai jam 3. Kapanpun dilakukan di waktu itu maka dibolehkan. Inilah wajib muwassa'. Ya, kalau para ulama mendefinisikan wajib muwassa' itu sebuah kewajiban yang waktunya melebihi kewajiban itu. Waktunya melebihi kewajiban itu. Ya, seperti sholat dari jam, misalnya sholat duhur dari jam 12 sampai jam 3, ini kita bisa melakukan sholat lebih dari 1 kali. Berarti ini wajib muwassa', karena kewajiban ini dikasih waktu melebihi kewajibannya. Ya, melebihi waktu melakukan kewajiban itu. Berbeda kalau puasa. Puasa itu wajibnya mudayyak. Ya, dinamakan wajib mudayyak. Wajib yang waktunya sempit. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dalam sehari berpuasa 2 kali. Kapan waktu puasa? Waktu puasa itu mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ketika kita puasa, maka kita harus puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan tidak ada kelebihan waktu, sehingga tidak mungkin kita dalam sehari puasa 2 kali. Ini namanya wajib mudayyak. Adapun wajib muwassa' sebagaimana salat, ya. Salat waktunya sudah ditentukan dan waktu itu melebihi waktu yang kita butuhkan untuk melakukan kewajiban salat. Apakah boleh diakhirkan? Jawabannya boleh. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal salat di awal waktu. Ya, lebih afdal salatnya di awal waktu. Tapi bukan berarti kalau ada seseorang meninggalkan yang lebih afdal ini menjadi dosa, tidak ya. Karena ada beberapa orang atau sebagian saudara-saudara kita yang menganggap apabila seorang wanita mengakhirkan waktu salatnya, mengakhirkan salatnya dari awal waktu menjadi berdosa apabila tidak ada uzur. Tidak demikian ya. Tidak demikian. Walaupun tidak ada uzur, seorang wanita dibolehkan. Bahkan laki-laki pun demikian ya, dibolehkan untuk mengakhirkan waktunya dari awalnya. Untuk yang laki-laki, apabila dengan seperti itu akhirnya meninggalkan sholat berjamaah, dia harus sholat sendiri, maka dia berdosa dari sisi tidak berjamaahnya.
dari sisi tidak berjamaahnya. Karena dia akhirkan sehingga dia meninggalkan sholat berjamaah, maka dia berdosa mengakhirkannya, karena dengan mengakhirkannya dia akhirnya meninggalkan sholat berjamaah yang merupakan kewajiban dia. Adapun wanita tidak ada sisi ini. Memang wanita tidak diwajibkan untuk berjamaah dalam sholat 5 waktunya, sehingga dibolehkan bagi dia secara mutlak untuk mengakhirkan sholatnya selama masih dalam waktu yang ditentukan untuk sholat. Taib. Kalau misalnya ada seorang wanita masuk waktu zuhur, dia ingin mengakhirkan waktunya, mengakhirkan sholatnya sampai jam 2. Qadarullah wa ma syaa fa'al, jam 2 kurang 1/4 haidnya datang. Akhirnya dia tidak boleh sholat, padahal tadi dia punya kewajiban sholat. Bagaimana hukum orang yang demikian sholatnya? Apakah dia dianggap orang yang berhutang sholat, sehingga akhirnya dia wajib mengqadha ketika haidnya selesai? Ataukah dia tidak dianggap sebagai orang yang berhutang, karena memang dia dibolehkan untuk mengakhirkan sholatnya sampai masuk waktu sholat lain? Jawabannya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena sholat zuhurnya tadinya sudah diwajibkan dengan masuknya waktu sholat zuhur. Dengan masuknya waktu sholat zuhur, dia punya kewajiban untuk sholat zuhur, dan sekarang dia tidak mampu, tidak bisa menjalankan waktu sholat zuhur, maka pilihannya adalah qadha. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak wajib untuk mengqadha sholat zuhur. Alasannya, karena Allah membolehkan itu. Allah membolehkan kepada dia untuk mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya. Ya, dan ketika Allah membolehkan dia untuk mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya, berarti resikonya apabila ternyata orang tersebut akhirnya tidak boleh sholat, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Kalau Allah membolehkan mengakhirkan sholat, maka resiko dari mengakhirkan sholat tersebut dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dibolehkan oleh Allah. Saya misalkan ya, kalau ada orang membolehkan orang lain untuk memakai barangnya, misalnya motor. Ada orang punya motor, ada orang lain minjem motornya, akhirnya dia kasih, tidak apa-apa, pakai aja. Orang lain ini yang minjem pakai motor dengan cara yang normal, qadarullah wa ma syaa fa'al, mogok di jalan. Setelah itu dikembalikan kepada orang yang punya motor. Pemakaiannya normal, dia tidak bersalah dalam makainya. Sekarang siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki motornya? Atau pertanyaannya, apakah orang ini punya kewajiban untuk memperbaiki motornya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang punya sudah membolehkan dia untuk menggunakannya. Maka konsekuensinya apabila ada kerusakan yang tidak disengaja dan bukan karena kesalahan orang yang meminjam, maka orang yang meminjam tidak punya kewajiban untuk memperbaikinya, karena dibolehkan untuk pakai. Konsekuensi dari dibolehkan untuk pakai adalah apabila rusak, maka yang menanggung kerusakan adalah orang yang membolehkannya, yaitu pemiliknya. Begitu pula dalam masalah ini, ya. Begitu pula dalam
dalam masalah ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan seseorang untuk mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya, sehingga apabila ada resiko yang menjadikan sholat tersebut gugur, maka sholatnya menjadi gugur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa kewajiban sholatnya menjadi gugur. Bahwa kewajiban sholatnya menjadi gugur, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha sholat zuhurnya apabila kasusnya ya seperti yang kita bahas. Ini kasusnya sholat zuhur ya. Dia tidak wajib mengqadha sholat zuhurnya. Ustaz, kenapa memilih pendapat ini? Yang pertama, karena di zaman Nabi Muhammad SAW pasti banyak terjadi yang seperti ini. Pasti banyak terjadi yang seperti ini. Dan ternyata tidak ada satupun hadis yang menjelaskan masalah ini, bahwa seorang wanita yang meninggalkan sholatnya atau mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya dan akhirnya haid, maka dia wajib mengqadhanya setelah dia suci. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan masalah ini. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban. Kenapa kita katakan demikian? Karena sholat ini kedudukannya sangat tinggi sekali di dalam Islam. Dan hal ini banyak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena banyak wanita di zaman Rasulullah SAW, dan kemungkinan terjadinya hal ini sangat besar. Ternyata Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah ini sama sekali. Maka hukumnya kembali ke hukum asal, ya, al-bara'ah al-asliyah. Tidak ada kewajiban. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini lebih ringan bagi kaum wanita, ya. Dan syariat Islam itu datang dengan syariat-syariat yang meringankan, bukan syariat yang memberatkan. Coba bayangkan kalau seorang wanita yang mengalami kejadian seperti ini, dia harus mengingat-ingat terus hutang sholatnya tersebut, maka akan sangat memberatkan. Dan akan banyak wanita-wanita yang lupa akan kewajiban itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wallahu ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan apabila ada seorang wanita ingin mengakhirkan sholatnya dari awal waktunya, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, sebelum dia menjalankan sholatnya kedatangan haid, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengqadhanya setelah dia suci, ya. Ustaz, enak dong seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka lebih enak orang yang sholat. Jawabannya lebih enak orang yang sholat. Kenapa? Dia dapat pahala besar. Dengan sholatnya tersebut, dia mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa pahala yang dia dapatkan dari sholatnya? Sangat besar sekali. Adapun orang yang tidak sholat, memang dia tidak berdosa, dia tidak punya kewajiban untuk mengqadhanya, tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat, ya. Maka jangan lihat enaknya. Enak ini ada konsekuensinya. Seperti orang yang selama hidupnya tidur-tiduran saja, selama masa mudanya tidur-tiduran saja. Enak memang, tapi di masa tuanya dia sengsara. Di masa tuanya ilmu dia tidak punya, harta dia juga tidak terbiasa untuk bekerja. Masa mudanya enak, tapi konsekuensinya tidak enak. Berbeda dengan orang yang ketika masa muda dia bekerja, punya etos kerja yang tinggi, atau dia benar-benar belajar ilmu agama, atau benar-benar belajar ilmu dunia. Memang kelihatannya tidak enak, tapi di masa tua dia punya bekal yang banyak. Dia menjadi orang yang berharga di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, sama dengan masalah ibadah juga seperti itu, ya. Dalam masalah ibadah juga demikian.
Orang yang beribadah kelihatannya tidak enak, tapi di balik itu dia mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Orang yang mengakhirkan sholat dari awal waktunya, yang pertama, dia kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Kemudian, kalau dia pas kedatangan haid seperti tadi, dia tidak bisa sholat lagi. Maka ada dua kerugian. Kerugian tidak bisa sholat, kerugian kehilangan keutamaan sholat di awal waktunya. Ya memang tidak berdosa ya, tapi dia kehilangan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan. Ya, dia kehilangan keuntungan yang sebenarnya bisa dia dapatkan. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk masalah yang berikutnya, karena waktu sudah habis ya, maka saya cukupkan pembahasan tentang masalah ini sampai di sini. InsyaAllah kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Dan selanjutnya kita akan menjawab satu pertanyaan saja karena sempitnya waktu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, masih berkaitan dengan permasalahan darah wanita. Baik, kita ke pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang wanita yang haid boleh memegang Al-Quran dan masuk ke masjid? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dua masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Namun untuk jawaban singkat saja, bahwa dalam masalah memegang mushaf ya, ada ulama yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama, semua mazhab 4 melarang ya, semua mazhab 4 dalam qaul yang mu'tamad tidak membolehkan atau mengharamkan wanita yang haid untuk memegang mushaf. Maka kita harusnya hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Dan kehati-hatian kita lebih baik, apalagi yang memilih pendapat ini adalah ulama-ulama dalam mazhab 4 ya. Maka kita bisa memilih pilihan-pilihan lain selain memegang mushaf ya. Misalnya dengan menggunakan penghalang antara tangan dengan mushaf. Kalau memegangnya tidak langsung, maka para ulama masih membolehkan. Yang tidak boleh adalah memegang mushaf secara langsung. Kemudian di zaman kita ini ya, kita bisa menggunakan gadget kita untuk membaca Al-Quran. Karena yang dilarang adalah memegang mushaf. Sedangkan yang disebut sebagai mushaf adalah sebuah buku ya, yang mengumpulkan semua Al-Quran dari awal sampai akhir. Sebuah buku yang dikhususkan untuk mengumpulkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Itulah mushaf. Sehingga kalau hanya satu halaman saja, kita dapat misalnya ada satu halaman jatuh di tanah, maka wanita yang haid dibolehkan untuk memegangnya. Kenapa? Karena itu bukan mushaf. Itu secari kertas yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Dikatakan mushaf itu kalau dia menyatu dalam sebuah buku dari awal sampai akhir.
Sehingga yang ada di HP tidak bisa dikatakan sebagai mushaf, atau yang ada di tablet, atau yang ada di iPad tidak bisa dikatakan sebagai mushaf, karena yang terlihat hanya satu halaman atau dua halaman. Maka dibolehkan untuk memegang HP tersebut ketika haid. Dibolehkan untuk menggeser layarnya, karena itu bukanlah mushaf. Ya, alhamdulillah Allah memudahkan kita di zaman ini dengan adanya alat-alat yang seperti ini. Intinya, ya, sebagai seorang yang kedatangan haid, orang yang sedang haid, maka berhati-hatilah untuk memegang mushaf, karena ulama-ulama dalam 4 mazhab semuanya mengharamkan, ya, dalam pendapat yang mu'tamad. Pendapat mu'tamad dalam 4 mazhab itu mengharamkan wanita yang sedang haid untuk memegang mushaf. Bahkan ada sebagian dari mereka, ini sebagian ya, yang sampai membacanya pun tidak membolehkan. Wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ini dalam sebagian madhab. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa untuk berzikir maka tidak ada masalah. Dan termasuk di antara zikir adalah membaca Al-Quran. Adapun permasalahan yang kedua adalah permasalahan masuk ke masjid. Ya, masuk ke dalam masjid bagi seorang wanita yang haid ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, dan termasuk di antara yang membolehkannya adalah murid senior dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Muzani. Al-Muzani yang punya kitab ikhtisarnya Al-Um. Jadi Al-Um diringkas, atau Al-Um dan kitab-kitab yang lainnya. Ilmunya Imam Syafi'i diringkas oleh Imam Al-Muzani ini dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani ini berpendapat bahwa orang wanita yang sedang haid dia dibolehkan untuk masuk masjid. Tapi ini pendapatnya sebagian ulama, ya. Sebagian kecil ulama berpendapat dibolehkan. Mayoritas ulama melarang, ya. Namun khilaf di masalah yang kedua ini lebih ringan daripada khilaf di masalah yang pertama, yaitu masalah memegang mushaf. Khilaf di masalah masuknya wanita yang haid ke masjid ini lebih ringan, dan ulama yang membolehkannya lebih banyak. Namun demikian, ya, untuk kehati-hatian sebaiknya dihindari, terutama apabila tidak ada kebutuhan sama sekali, atau ada kebutuhan tapi masih bisa dihindari. Maka sebaiknya kita keluar dari khilafnya para ulama, ya. Kita harus pegang terus kaidahnya para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan. Dan ini yang akan menjadikan kita orang-orang yang selamat, ya. Orang-orang yang selamat, karena kita akan selalu berhati-hati. Dan orang-orang yang hati-hati dia akan lebih selamat daripada orang yang tidak hati-hati. Maka kalau misalnya kebutuhannya tidak mendesak, maka jangan pergi ke masjid bagi wanita yang haid. Tapi kalau kebutuhannya sangat mendesak sekali, maka wallahu ta'ala alam, ya, tidak ada masalah, ya, karena kebutuhannya sangat mendesak sekali. Demikian wallahu ta'ala alam. Dengan demikian berakhir pula kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya,
Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan mengajarkan ilmu agama yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.